ternyata di Batu itu dulu pada zamannya tempat orang-orang penyebaran Islam. Gitu. Makin lama gue deketin, baru kelihatan nih kayak rambut. Asli gue masih inget banget. Mukanya putih tapi berantakan gitu, tapi putih mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri ini gua sudah kedatangan bintang tamu nih yang akan bercerita tentang pengalaman horornya. Kita langsung kenalan aja sama bintang tamu kita nih, Bang Lukas. Yuk, Apa kabar, Bang? alhamdulillah baik. Bang Lukas, perkenalan dulu boleh, Bang? Oh ya, nama gue Lukas, gue tinggal di Bekasi. Oke. Bang, ini kan lu dulunya adalah bisa dibilang street punk atau anak punk ya, Bang? Ya. Nah, sekarang malah lebih minatnya itu ke penggiat alam atau apa ya, bisa dibilang pendaki juga nih. Itu gimana ceritanya itu, Bang? Ya awalnya sih emang tahun 98 gue udah seneng muncak lah, seneng daki. Terus dari situ tahun 98 lanjut ke milenium lah ya kan, 99 2000 itu udah vakum muncak, karena emang waktu itu tahun segitu jarang banget orang Puncak. jarang banget orang mau naik gunung lah, nggak kayak sekarang gitu kan. Beralih lah gue ke dunia underground lah kasarannya. Iya. Sebagai seorang anak punk lah kasarnya. Udah gue gelutin tuh anak punk. Ya udah, ya seru-seru aja sih sebenarnya, karena gue emang jiwanya emang suka bertualang aja Lah ya. gitu. Nah, kalau untuk gunung yang lu daki ini pertama kali di mana tuh, Bang? Kalau gunung yang didaki tahun 99 2000 Gunung Gede. Pertama kali Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango. Itu berarti lu pada saat itu masih sekolah atau sudah lulus? SMP kelas 3 kalau nggak salah. SMP kelas 3. SMP kelas 3 udah iya, SMP kelas 3 kalau nggak salah ya, udah lama banget soalnya. Gue mah belum berani itu. Bang Lukas nih, kalau misalkan ada yang mau mau kenal lebih dalam Bang Lukas nih, bisa kemana nih sosial medianya nih? Paling sekarang gue pakai Facebook aja paling. Pakai Facebook. Facebook aja. Facebooknya apa nih, Bang? Lukas Priyatno. Lukas Priyatno ya. Nih Bang Lukas juga sering nulis juga ya, Bang ya? Alhamdulillah. Untuk pengalaman horornya. Ya udah, ini masuk ke cerita nih, Bang. Kali ini lu mau sharing tentang pengalaman horor lu yang mana nih, Bang? Paling yang di Gunung Gelis aja kan. Gunung Gelis itu tahun berapa tuh kejadian? Gunung Gelis baru 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu bulan Juli tanggal 25-26. Oke. Sebelum teman-teman dengerin ceritanya Bang Lukas, teman-teman simak dulu yang berikut ini. Pendakian gue ini di tanggal 25 Juli tahun 2020. Niatannya mau bikin open trip, tapi karena waktu itu posisi masih COVID, jadi gagal lah open tripnya. Tapi gue pastiin buat tetap muncak nih. Akhirnya di tanggal 25 pagi gue janjian sama Felisa di Terminal Bekasi. Dari rumah sekitar jam 6:30 sampai jam 7 pagi lah sampai terminal. Tunggu bis, Felisa dateng, cabut lah gue. Perjalanan sekitar makan waktu 4 jam, gue sampai di Parakan Muncang. Sampai Parakan Muncang, turun berdua, gue ke warung kopi dulu nih. Warung kopi sambil ngecas handphone.
Udah kayak gitu handphone udah lumayan agak penuh, gue bel kawan gue namanya Mas Eko. Mas Eko ini kebetulan temen gue muncak dulu yang tahun 99 2000-an gue ke Gunung Gede. Nah itu gue kabarin, Mas gue udah nyampe di Parakan Muncang nih. Oke om, tunggu di situ 15 menit lagi gue nyampe. 15 menit dia datang berdua sama kawannya namanya Om Kewon. Udahlah gue dijemput sama mereka ke base camp. Base camp ini pas banget di bawah kaki Gunung Gelis di perumahan Arthur kalau nggak salah. Ya di situ sekitaran sampai jam 12 lah. Yang sana udah azan zuhur tuh. Udah dari situ kita ya ngopi, makan-makan sambil packing-packing dah. Rencana kita berangkat tuh sekitaran jam 4 sore. Kita nih total berangkat ada 6 orang. Ada 6 orang, tapi yang kawan gue yang dari Bandung ini dia kerja sampai jam 5 sore. Jadinya kabarin, "Bang, gue berangkat di jam 5 sorean lah," dia bilang gitu. Yaudah kalau kayak gitu gue cabut ke atas duluan deh, ntar kita ketemu di puncak aja. Yaudah udah sepakat bikin 2 kloter. Udahlah jam 4 beres-beres, sekitaran 4 lewat berapa lah gue mulai berangkat tuh, mulai trek. Masih lewatin persawahan, udah jalan lagi terus, udah nggak ada rumah lagi nih warga, udah mulai ke jalur treknya. Dari situ nih si Mas Eko nih kawan gue udah kecapean, napas udah ngap-ngapan lah, karena kita bertiga keril isinya tuh padat semua. Udah Mas Eko berhenti, si Felisa tetap jalan ke atas. Gue bilang sama Feli gini, Fel, lo jalan jangan terlalu jauh, nggak apa-apa lo jalan pelan, yang penting gue masih ngeliat lo lah. Oke siap, jadi gitu. Udah nih gue, jadi posisinya kan jalanan nanjak gitu tuh. Eko di bawah gue di agak atas, Feli di ujung gitu kan, Feli di ujung. Nah gue lagi sambil ngerokok nih, gue lihat persis banget di arah jarum jam 12 nih, persis banget di gue, cuman jaraknya agak jauh gitu, kayak ada orang ngintip kayak gitu tuh, ngintip. Terus gue perhatiin sambil ngerokok, itu siapa ya, ngeliatin lagi. Terus nih yang aneh nih, ini aneh banget menurut gue, tuh orang yang tadi gue lihat berubah jadi batang kayu. Udah dari situ gue terus pikir positif tuh, emang batang kayu kali lah, gue halusinasi gue doang kali ya kan. Sebenarnya dari kejadian itu gue udah lanjut naik kagak ya, pikir gue udahlah lanjut naik aja. Gue posisinya gue nggak mau ceritain itu semua. Akhirnya Eko bilang, yuk om lanjut lagi. Yaudah kita lanjut lagi, sampailah kita di pos 2. Di pos 2 sekitar 5:30. Sampai situ bongkar nih peralatan, kita bikin kopi di situ. Lagi asik-asik bikin kopi, ngobrol-ngobrol. Felisa ngomong sama Mas Eko nih, Mas di sini dekat pemukiman warga ya? Terus Eko jawabin, wow enggak Fel, di sini tuh udah hutan pinus. Logika aja, di pos 2 itu kan kalau Gunung Gelis itu ketinggiannya 1281 mdpl, berarti bisa kebilang itu sekitaran 7-800 lah ketinggiannya di pos kedua tuh. Jadi kalau buat ngedengar suara orang atau warga nggak mungkin banget. Dari situ udah nggak diperpanjang lah masalah itu. Udah kita lanjut ngopi. Udah yuk, serasa cukup, kita packing ulang, siap berangkat nih. Siap berangkat, baru mau ngelangkah, azan. Azan maghrib pula tuh. Yaudah akhirnya kita duduk lagi. Udah kopi masih ada sisa dikit-dikit nih, udah manfaatin aja. Yaudah kopi lagi, palingan sekitaran 10 menit lah, nggak lama. Udah yuk berangkat lagi. Terus Eko ngingetin gue, om senter kan ada di tas lo nih, keluarin aja. Takutnya nanti di jalur batu
kita udah ketemu gelap. Udah tuh senter keluarin, kita pegang satu-satu. Nah udah dari situ kita masuk ke hutan duri, mulailah kita jalan tuh. Udah pegang senter satu-satu, posisi gue leader nih di depan, Feli di belakang, Mas Eko di belakangnya Felisa. Jalan sekitaran 5 menit berjalan, tahu-tahu gelap. Tadi padahal terang banget, tahu-tahu gelap banget. Jadi kasaran gini, kayak lentera lagi nyala gini terus tiba-tiba dimatiin, tep, gelapnya kayak gitu. Tiba-tiba gelapnya kayak gitu. Dari situ sempet berhenti nih kita bertiga, kompak kita berhenti bertiga, cuman main lihat-lihatan doang. Tapi nggak ada yang ngomong sama sekali. Ya udah, mulailah main cahaya senter situ. Jalan lagi lah kita, terus ke depan sampai di hutan pinus. Dari hutan duri itu sampai di hutan pinus. Sebelumnya sih pas di hutan duri gue sempet ngomong sama Mas Eko, Mas, golok keluarin, soalnya jalurnya rimbun banget. Ya kasarannya ya sekalian buat nanti kloter kedua biar bisa tahu jalur lah, biar kelihatan gitu kan. Pikir gue ke situ. Terus Eko bilang, waduh om nggak kebawa lupaan. Oh ya udahlah, jalan lagi aja. Jalan lagi sampai di hutan pinus. Gue bertiga bingung nih, lah kok jalur banyak banget bercabang-cabang ya, ini gimana? Sempat berhenti tuh. Terus gue sepintas di sebelah kiri atas tuh gue lihat ada pendaki lain, cuman yang gue lihat cuman senter-senternya aja, senter aja yang gue lihat. Udah dari situ Eko ngomong sama gue, om ini ada pohon tumbang. Akhirnya gue jalan ke situ. Pohon tumbang ini sebenarnya buat patokan kita buat ngarah ke atas, ke arah Gunung Gelis dan ke jalur batu sebenarnya. Yaudah akhirnya tetap gue jalan di depan, posisi masih semula, Feli tengah, Eko paling belakang. Jalan tuh kita tuh. Jalan terus, ngikutin jalan setapak, kita ambil kanan. Gak lama kita nemuin plang nih, ada bacaan dari perhutani, dilarang menanam dan ya kayak gitu-gitulah bacaannya, gue lupa. Terus gue sempat bilang sama Mas Eko, Mas, ini jalurnya bener nggak sih? Terus Mas Eko nimpalin gue, bener om, ini jalurnya. Ya udah, jalan lagi, kok makin lama bukan naik, malah makin turun. Harusnya yang seingat gue itu kan sebelumnya kan gue pernah ke Gelis nih. 2 minggu yang lalu udah pernah ke Gelis. Itu tuh jalannya dari hutan pinus itu harusnya treknya langsung ke atas, nggak ada turun-turun lagi. Nah ini udah aneh, kok turun mulu ya. Gue tanya lagi sama Eko, Mas, ini jalurnya bener kagak sih? Bener om, ini jalurnya. Mastiin lagi nih. Ya udah, jalan lagi. Eko ngomong sama gue, om, kayaknya yang pendaki yang tadi ngikutin kita deh di belakang. Penasaran gue, ikutin di belakang. Gue tengok nih ke belakang sambil gue senter. Gak ada apa-apa. Tapaknya gak ada, suara kegesek pepohonan gak ada sama sekali, dan cuman kita doang bertiga yang ada di situ. Ya udah, nggak gue ambil pusing, gue jalan lagi terus. Dari situ gue seneng nih, gue ketemu jalur batu. Wah bener ternyata ini jalurnya. Gue sempat teriak, oi kita jalur bener nih, ayo semangat. Udah pasang tas carry langsung jalan tek. Cuman beberapa menit down lagi gue, jalurnya terus turun ke bawah. Wah kacau gue bilang nih, kok jalurnya makin begini, makin gak jelas. Gue tanya lagi sama Eko, Mas ini seriusan jalurnya bukan? Bener om, ini jalurnya. Jadi kasarannya gini loh, gue dibikin terus nanya, tapi gue dibikin yakin sama jawabannya si Eko. Otak udah kayak dimainin, nggak tahu lah. Pokoknya gue tuh dibikin kayak orang dimainin lah. Pokoknya di pas posisi itu tuh. Lanjut kita jalan, nyusurin jalan setapak. Di sebelah kanan gue tuh karena emang gelap ya kan gue senter doang tuh ya, pokoknya pohon-pohon gitu.
Terus gue lihat ada sekelebat bayangan nih, terus ngilang di balik pohon, tapi jaraknya jauh. Gue cuman gini dong, apaan sih tuh? Jalan lagi, nggak berapa jauh dari situ bayangan itu lagi ada, cuman lebih ngedeket, jaraknya deket banget sama gue sampai ngomong, ya Allah itu apaan? Cuman tetap gue jalan nih, gue selusurin terus, nggak tahu berapa lama lah gue jalan, kayaknya sih sekitaran hampir 1 jam lah gue jalan tuh. Di 1 jam gue jalan, di sebelah kanan gue itu jelas-jelas banget itu jurang, dalam banget itu jurangnya. Dan anehnya keril yang kita bawa bertiga kerasanya berat banget ke arah kanan, kayaknya kerasa mau jatuh mulu. Tapi alhamdulillahnya kita tetap fokus ya, soalnya gue sempet selalu bilang awas ya kanan jurang, gue selalu ngomong kayak gitu. Ini yang bikin gue nggak mau nerusin jalan, sosok yang ini yang gue lihat di sebelah kanan gue yang di jurang itu. Gue lihat nih dari kejauhan kayak putih kayak gitu, makin lama gue deketin baru kelihatan nih kayak rambut, jalan lagi. Asli gue masih inget banget, mukanya putih tapi berantakan gitu, tapi putih mukanya, nggak jelas matanya gitu apa gimana nya, pokoknya jelasnya kayak gitu deh. Meraut mukanya putih berantakan, terus kayak orang marah, kayak orang marah ya pokoknya. Udah gitu gue berusaha buat ngelihat si kakinya nih, ini ngambang apa kagak gitu kan. Gue lihat sambil jalan, itu bener tuh apa, gue nggak ngeliat sama sekali kakinya di mana, soalnya bawah jurang. Jadi kasarannya gini loh, lo kebayang nih, ini orang setinggi apa berarti. Kalau kanan gue jurang, dari situ gue udah gemeteran tuh, gue udah nggak bisa jalan sama sekali. Itu gue udah, ya Allah, udah mikirnya wah gue mau balik, pokoknya gue harus balik. Gila, gue bilang ini kacau banget, yang pokoknya dia marah banget, gue sampai bikin gue sport jantung gue tuh pokoknya itu. Yaudah, tapi tetap aja gue nggak mau ngecewain 2 kawan gue di belakang kan. Gue lanjutin jalan pelan, nggak lama dari situ jalur keputus. Gue sempat berhenti, stop, jalur keputus nih. Jadi kalau gue lihat nih dari atas kayak ada ini loh, apa kayak jalur air kalau hujan tuh lewat jalur situ, jadi ngebelah jalur yang setapak itu, kira-kira 2 meter lah besarnya itu. Kira kita berhenti tuh bertiga, ini gimana nih mas? Terus Eko ngomong, emang di depan nggak ada jalur lagi ya? Gini aja deh, lo berdua tunggu sini, gue coba ngecek ke depan. Yaudah, akhirnya gue lompatin itu bongkahan itu, gue jalan ke depan sekitaran 5 meter. Gue jalan, gue lihat, gue senter, jalannya makin sempit, terus hutan-hutannya makin lebat. Akhirnya ya udah, gue putusin buat balik ke mereka lah. Ngobrol nih gue sama Eko, mas di depan jalurnya sempit banget, kayaknya nggak mungkin lagi deh kita buat lanjutin ke depan, dan lagian ini bukan jalur sebenarnya nih, gue gituin kan. Terus enaknya gimana om? Tadi kira-kira dari pohon tumbang itu sampai ke titik ini kira-kira berapa jam? Gue tanya si Eko kan. Eko sih cuman feeling kayaknya ada lah om, sekitaran 1 jam lah kita jalan ini. Gini aja deh, kita balik lagi aja, soalnya nggak tahu nih di depan kita bakal kayak gimana, soalnya ini bukan jalurnya mas, gue bilang gitu kan. Ya udah, baiknya gimana nih? Akhirnya udah gue putusin buat balik ke pohon tumbang tadi. Udah tuh nggak ada perdebatan. Akhirnya tetap gue jalan paling depan, Felisa tengah, Eko tetap di belakang. Jalan lah gue susurin itu lagi. Gue ngelihat sosok lagi nih,
tapi bukan bayangan orang. Gue lihat kayak anak babi kecil, terus berhenti depan gue senter, cuman kayak jadi kayak pohon gitu, kayak pohon-pohon kecil. Ajar aja lah, jalan lah, udah bodo amat, jalan lagi. Berapa ratus meter ke depan gue nabrak sarang laba-laba. Sepanjang trek itu gue nabrak sarang laba-laba. Gue sempet mikir nih, tadi lagi arah kemari gue gak nabrak sarang laba-laba sama sekali, tapi kenapa pas posisi balik baru nabrak sarang laba-laba? Tadi gue lewat mana? Itu aja yang gue pikirin tuh sepanjang jalan tuh. Jadi kayak orang mikir sambil bengong gitu lah. Bodo amat, udah di jalan lagi aja deh. Yang penting pokok tujuan gue nyampe ke pohon tumbang tadi aja. Jalan lagi balik. Tapi nih jalan balik nih aneh loh. Gue kayaknya cepet banget nyampe nya. Tahu-tahu udah nyampe ke pohon tumbang tuh. Tahu-tahu. Dari situ nyampe di pohon tumbang, gue berhenti bertiga. Bentar deh, kita break dulu. Jadi ada dari pohon tumbang itu yang tadi kita belok ke kanan, kayak ada jalan kayak rumput-rumput gitu tuh. Gue susurin tuh. Lu tunggu sini berdua ya, gue mau naik ke atas coba. Gue susurin jalan itu di atas kira-kira berapa meter lah, hampir 10 meteran. Soalnya gue udah ngeliat mereka tuh udah nggak kelihatan, cuman lampunya doang. Gue lihat ada jalur batu nih menuju ke atas. Wah ini jalurnya, gue bilang. Tadi kemana nih, kan pikir gue, tadi kemana nih jalur nih. Udah dari situ gue nggak nyamperin mereka, gue teriak aja dari atas karena udah capek banget kan. Gue bilang, Mas, Vel, naik. Nih jalurnya ketemu, gue bilang gitu kan. Udah tuh, akhirnya mereka nyusulin gue. Berdua nyusulin gue. Udah mulai tuh naik ke atas nih kita nih. Di situ angin udah kencang banget tuh. Angin udah kencang banget. Itu masih di jalur hutan pinus kan. Anehnya nih kalau hutan pinus itu kalau kena angin tuh suaranya tuh kayak suara hujan, kayak zzz gitu. Tapi di situ nggak ada suara apa-apa, hening gitu, nggak ada suara apa-apa gitu kan. Udahlah, nggak diambil pusing juga, jalan terus naik trek ke atas. Feli nih lagi-lagi, ini kayaknya nih orang kupingnya agak-agak sensitif nih, ngomong sama gue, kayak kok banyak suara orang ya. Terus gue bilang sama Feli gini, bentar lagi sampai puncak. Gue bilang gitu, bentar lagi sampai puncak, paling 10 menit Vel. Gue bilang paling 10 menit. Padahal tuh kalau mau tahu itu kita dari jalur trek batu ke atas sekitaran 1,5 jam lagi. Jadi nggak masuk di akal kalau ada dia dengar suara orang, itu nggak masuk di akal. Soalnya gue nggak dengar apa-apa. Yaudah, gue jalan di situ. Nggak gue ambil pusing lagi, jalan. Eko nih minta break. Break om, capek. Yaudah, istirahat lah kita. Dari situ ngerokok aja nih sambil minum, yang ngobrol-ngobrol santai. Feli ngomong sama gue, kayak lo masih punya utang ya sama gue. Gue mikir, utang apa ya? Iya kan tadi sempat di bawah gue ngomong nih sama lo, pokoknya jangan sampai bikin gue nyasar. Kalau sampai lo bikin gue nyasar, gue tampol lo di atas. Buset, gue bilang, lo salah-salahan banget lo kalau ngomong. Ya pokoknya lo tadi udah bikin gue nyasar aja, gue mau nampol lo ntar di puncak. Terserah lo lah, Pel lah. Udah habis itu Eko ketawa tuh. Ayolah, jalan lagi kita. Udah berangkat. Eko ngomong kayak gitu tuh langsung, wah kita kayak semangat begitu kan. Terus Feli nyenggol gue, minggir lo, gue jalan depanan gitu kan. Ini udah jalurnya kan, udah Pel berangkat, nggak apa-apa, lo depanan deh. Yaudah, akhirnya Feli nih yang memimpin. Feli depan, gue tengah, Eko tetap di belakang gue. Udah jalan pelan. Kan gue ngimbangin Eko nih, karena emang si Mas Eko kayaknya kondisinya kayak lagi kurang fit lah kalau pikir gue. Biasanya sih nih orang, paling gagah nih kalau muncak bareng sama dia. Dari situ gue ngeliatin Feli itu jalan terus, makin ngejauh. Tiba-tiba dia teriak, kakek, manggil nama gue.
Ya kebetulan di tongkrongan gue dipanggilnya kakek. Ya di tongkrongan gue dipanggilnya kakek. Dari pas Feli teriak, gue nggak mikir panjang lagi, langsung gue kejar, gue lari itu trek akar, gue panjat, akhirnya nemuin nangkap Feli. Lu kenapa? Gue bilang gitu. Lu kenapa? Dinunjuk, itu apaan? Gue takut, dibilang gitu. Lo tau nggak? Yang gue lihat kayak apa ya? Kayak tembok gitu, kayak tembok, dan itu makam. Nah, itu makam. Dan ada pohon jati besar banget. Kalau ke Gunung Gelis puncaknya yaitu makam itu atau petilasan lah. Banyak ada sejarah di situ pokoknya. Dari situ yaudah gue Feli gue gandeng tangan ini. Assalamualaikum, gue ngucapin salam kayak gitu. Udah kita lewat nih. Kita langsung dari petilasan itu kita lewatin, kita ambil belok ke arah kiri. Jarak sekitaran 200 meter kita nemuin patok Gunung Gelis nih. Patok Gunung Gelis ketinggian 1281 mdpl. Tapi sayangnya ketutup sama tenda-tenda pendaki lain. Dan kebetulan di tanggal 25-26 Juli itu MT Gelis ngadain acara bersih-bersih gunung. Jadi kebayang banget dah di atas Gunung Gelis rame banget, udah kayak pasar. Asli rame banget tuh Gunung Gelis tuh waktu itu. Dari situ kita jalan lagi nyari buat tempat kita diriin tenda ya. Nyari tempat, kita nyusurin terus ke arah kiri. View yang paling mantap nih kita cari. Di sana kayak ada tempat kayak bongkahan batu besar. Batu besar, dan katanya lagi nih batu besar ini dulu konon cerita dari orang sananya, si batu ini seorang petapa. Jadi dia bertapa di situ dan kasarannya apa ya? gagal akhirnya menjadi sebongkah batu. Tapi yang kalau gue lihat nggak berbentuk apa-apa sih, cuman bongkahan batu besar aja. Nggak berbentuk manusia, cuman bongkahan batu aja, kayak ya bongkahan batu lah gitu. Di tempat itu, itu banyak banget tenda berdiri di situ, banyak banget. Ada yang pasang-pasang lampu. Wah ini apaan? Gue bilang gunung kayak gini, pikir gue. Ya udahlah, gue bilang sama Eko, Mas cari lagi aja yuk jalurnya. Di sini udah nggak bisa nih kita diriin 2 tenda. Jadi deh, akhirnya balik lagi ke jalur semula. Ada jalur bercabang. Akhirnya kita ambil ke jalur kiri, susurin terus, jalannya turun. Di situ gue nemuin kayak apa ya? Kayak pohon menyilang. Terus gue senterin kiri kanan. Mas ini gimana ya? Ini jalur memang ditutup atau cuman pohon nyilang aja ya? Wah kurang tahu deh om. Udah gini deh, lagi-lagi nih gue ngomong, lu tunggu sini, gue cek ke depan. Lagi-lagi gue yang ngecek ke depan. Udah tuh, gue lewatin pohon itu, gue langkahin, gue jalan nih ke bawah. Makin ke bawah, gue jalannya kayak orang mau gitu loh, kayak gitu-gitu deh, ngerangkak. Bawa tas keril berat-berat kan pikir gue senter ke bawah, makin rimbun hutannya. Udah feeling gue, wah ini bukan jalur nih. Udah pikir gue udah pasti jurang kan, karena emang udah makin curam aja. Dari situ udah nggak pikir panjang lagi, gue langsung putar balik. Gue lari tau dari trek tadi di bawah, gue langsung lari ke atas. Lari gue ke atas. Kenapa om? Kata Mas Eko. Nggak apa-apa, pengen cepet-cepet aja, gue bilang gitu kan. Bukan jalur om, di situ nggak ada apa-apa, gue bilang gitu, nggak ada view juga, mau babat pohon-pohon juga nggak bakal ada lah tempat, kayaknya itu jurang. Terus gimana nih kata Feli? Kayak kita balik ke patok aja deh, kayaknya gue lihat di sebelah kanan jalan tuh kayak ada sisa lahan kosong dikit lah, gue bilang gitu kan. Udah balik nih jalan, Eko depan, Feli tengah, gue belakang. Jalan kira-kira berapa meter, nah temuin tempat yang gue maksud. Dari situ udah
ada pendaki-pendaki lain kan. Udah taruh keril, ngobrol-ngobrol sebentar, gue bakar rokok, ngobrol-ngobrol. Terus denger katanya ada yang lagi ngetrek hari itu berapa ya? 100 orang. Waduh. 100 orang lagi menuju puncak Gunung Gelis. Tapi enggak trek 100 orang bareng-bareng. Maksudnya pokoknya ada 100 kloter lagi yang mau ke puncak Gunung Gelis. Enggak pakai pikir panjang. Gue langsung udah bilang sama Eko, "Mas, udah kita diriin tenda di sini aja deh." Emang sih tempatnya enggak enak lah. Jadi tempat buat tenda itu di sebelahnya ada jurang. Di sebelahnya ada jurang. Tapi akhirnya gue batas pakai bambu. Gue sempat potong bambu di situ, udah numpang-numpang. Ada pohon bambu juga di atas. Gue batas pakai bambu. Nah, baru kita diriin tenda. Posisi pas diriin tenda, anginnya berubah jadi kenceng banget. Jadi kenceng banget tuh angin. Itu tuh kita buru-buru bikin tenda, dibantuin sama pendaki lain juga yang ada di situ. Nah, bongkar, kita pasang tenda satu selesai, tenda kedua selesai. Udah nih, kita nggak bawa plengset nih, buat nutupin terpaan angin dari sebelah kiri jalan. Terus gue bilang sama Eko, "Mas, lo bawa hamuk gak yang buat ayunan tuh?" "Bawa Om, coba hamuk keluarin deh, kita buat jadiin plengset aja buat tutup." "Oh iya bener, ide cemerlang," dia bilang gitu, ide cemerlang. Yaudah, kita pasang hamuk jadiin plengset, kita tutup, kita bikin kopi deh, bikin kopi sambil ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba plengset gue terbang, nggak pakai lama gue kejar. Itu gue lupa kalau sebelah kanan gue jurang, gue hampir aja jatuh. Sambil lari gue tangkep, waduh jurang. Eko teriak, "Om, hati-hati." "Iya Mas, maaf." Gue bilang maaf. Udah tuh, plengset gue benerin lagi, selesai. Udah tuh, sampai di sana, sampai tenda berdiri itu sekitaran jam 8:30 atau jam 9 malam lah. Berarti gue perjalanan berapa jam tuh ya? Dari jam 4 sampai jam 9 tuh berapa jam tuh ya? Segitulah pokoknya. Hampir 5 jam ya. Padahal kalau mau dihitung-hitung trek di Gunung Gelis itu 3 sampai 4 jam lah. 3 sampai 4. Iya, estimasinya segitulah, sekitaran segitu. Itu udah jalan santai banget, 3 jam tuh pokoknya deh. Tapi hampir 5 jam kacau deh. Itu sampai jam 9 situ kita ngobrol-ngobrol sambil dengerin lagu lewat handphone. Gue sambil mikir nih kloter yang kedua udah jalan belum ya? Di Gunung Gelis alhamdulillahnya kita dapat sinyal. Untungnya kita dapat sinyal di sana. Akhirnya coba ngubungin nih ke si Teh Krisna. Gue yang coba ngubungin, gue WA. "Teh, udah sampai mana?" "Ini Bang, baru mau jalan." "Waduh, kan rencana lo jalan jam 6," gue bilang gitu kan. "Kok rencana jam 6, kok ngaretnya jauh banget?" "Iya, Kang Dian ternyata lembur." Iya, si suaminya Teh Krisna ini ternyata lembur. Dia baru mulai mucuk, tapi udah sampai di perumahan, masih di perumahan warga, baru mau arah trek ke Bukit Jarian. Udah sampai situ, itu kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita bikin cireng nih ceritanya. Kita bikin cireng, udah sambil santap-santap. Bete juga kan, ngapain lagi bertiga-tigaan doang. Akhirnya Felisa izin sama gue nih, "Kek, gue tiduran dulu ya, istirahatin badan." "Yaudah Vel, tiduran sana." Udah tuh, pasang sleeping bed, gak lama tidur lah dia. Gue tinggal gue sama Eko nih. Kita ceritain masa-masa lalu lah, masa-masa gue SMP. Tiba-tiba gue udah kedinginan banget nih. Itu anginnya makin kesini makin dingin banget itu anginnya. Gue nggak tahu berapa derajat, gue nggak sempet ngecek handphone juga waktu itu. Dan nih gue kan ada di tenda di depan, Feli di tenda di depan lagi kan, dia jadi tidurnya sendiri tuh. Situ gue ngobrol sama Eko udah mulai ngantuk nih, pikir gue nih. Terus, "Mas, gue nemenin Feli ya, takut ini tendanya terbang," gue bercandain gitu. "Iya Mas, temenin, kesian." "Lo nggak apa-apa kan, gue tinggal sendiri." "Yaudah nggak apa-apa." Udah tuh, gue masuk ke tenda, gue tutup tenda, gue tidur nih, gue tiduran tenda sambil gue goyang-goyang. "Fel, lo bangun kagak sih?"
Gak bisa tidur gue kayak tadi begitu. Oh ya udah, ngobrol-ngobrol sebentar, nggak tahu kita pulas nih berdua-duaan, pulas. Habis ngobrol-ngobrol tahu kita pulas. Kayaknya sih kayaknya cuman baru tidur terus gue bangun ya. Kayak cuma kayak ke orang Jawa mah cuman maklep gitu ya, pokoknya kayak gitu deh. Gue aus nih, tiba-tiba gue aus. Gue bangun, buka sleeping bed, terus gue ambil air kan, gue minum. Ada orang lewat tenda gue nih, bobo center. Siapa nih? Gue pikir kan. Ayo udahlah, gue ngeliat handphone. Ada sinyal kan, WA masuk tuh. Nggak tahu itu jam berapa? Itu jam setengah tiga. Jam setengah tiga pagi. Dan gue mikir gini, nih kok anak-anak yang kloter 2 kok belum pada sampai ya? Belum pada sampai nih, gue pikir gue. Ini orang kemana? Ya udahlah. Di situ gue lihat WA, bang, gue udah nyampe patok Gunung Gelis nih. Oh, kalau emang mau cari, gue sekitaran 200 meter lagi, lo lurus ke depan. Kalau enggak lo tunggu situ aja deh, gue samperin lo. Yaudah bang, kata Teh Krisna gitu. Yaudah, gue bangunin Vel, gue jemput anak-anak dulu ya. Jangan jauh-jauh lo ke, ternyasar lagi lo. Kagak, deket doang sampai patok. Yaudah tuh, gue pakai sepatu nih ribut buat gue bilangnya kan. Nggak lama ada pendaki nih lewat. Nggak taunya mereka. Gue panggil, Om, sini. Pas ngeliat gue langsung pada ketawa, kayak gitu kan. Wah senang banget nih gue bang ketemu gue nih. Udah, habis itu tos-tosan, salam-salaman. Itu pada duduk. Aus nggak lo? Tuh minum dulu. Gue bikinin kopi ya. Krisna samping gue nih pertamanya nih. Terus dia pindah ke tenda yang di depan gue persis. Di dalam masih ada Eko nih lagi kedinginan aja deh. Udah bangun tidur kan. Itu Kang Dian pindah ke depan juga di sebelah kiri gua, Eko di belakangnya, Krisna, Om Kewon langsung masuk ke tenda. Wah, udah nggak kuat, udah kedinginan. Feli tetap nyaman dengan sleeping bednya ya kan, dan lagi tiduran lah, dia udah santai. Itu gua nyalain kompor, cetek, masak air. Di sini gua ngerasa kayak ada sesuatu nih malam itu. Gue kayak dipaksa buat suruh ngeliatin Teh Krisna. Ya gue pikir, lah ngapain sih nih? Ini ada perasaan apa sih, pikir gue gitu ya kan. Udah tuh gue tetap fokus ke api karena emang anginnya kencang banget kan waktu itu. Udah, di situ Kang Dian manggil gue nih, bang, itu nunjuk ke gue, kasih kode lah. Akhirnya gue ngeliatin Kang Dian. Terus langsung ke Krisna nih gue lihat nih. Tapi gue kayak ragu mau ngelihat si Krisna, gue ragu banget gitu loh. Ragu banget. Ya udahlah. Gue coba buat lihat mukanya nih. Gue lihat dia senyum ke gue. Duduknya bersimpuh, terus senyum ke gue. Senyum gitu. Gue bilang, aduh, gue langsung nunduk. Kok dia di sini? Jadi gini, kenapa gue bilang dia di sini? Jadi waktu gue SMP kelas 2 itu, gue sempat punya temen makhluk astral. Iya, sempat punya temen makhluk astral. Dia kasarannya dia mau bersahabat lah sama gue, si makhluk astral ini. Dia juga coba kenalin namanya Mirna. Dia itu meninggal sebelum negara kita berkembang lah atau merdeka lah. Udah jauh banget kan. Jadi kalau kilas balik tentang Mirna nih, dia bunuh diri gara-gara nggak boleh bergaul sama lingkungan sekitar. Gua nggak tahu alasannya kenapa, pokoknya dia tersiksa banget lah hidupnya, tersiksa banget. Kalau dia waktu itu cerita sama gue kayak gitu sih. Jadi gini loh, gua sama Mirna ini bisa komunikasi, lagi posisi kayak gini, terus tiba-tiba dia ngomong, gue bisa komunikasi sama dia. Udahlah, balik lagi ke cerita. Gue ngerasa bener-bener ini kok dia ada sampai di sini. Padahal itu jelas-jelas gue kalau dihitung adalah sekitar 20 tahun
Gua nggak pernah tahu kabarnya dia lagi, si Mirna ini. Tapi malam itu gue ketemu dia, tapi masuk ke tubuh si Krisna, si tubuh Teh Krisna ya. Jadi gue kasih gambaran lagi, Teh Krisna ini dia seorang indigo. Teh Krisna indigo yang tinggal di Bandung. Dia juga bisa kontrol makhluk astral yang masuk ke tubuhnya dia, bisa ngontrol makhluk astral masuk ke badannya dia. Dari situ terus gue cuma ngomong sama Teh Krisna gini aja, Teh udah apa, gue bilang gitu. Meri gue bilang gitu, gue sambil merinding gitu kan. Dari situ gue lihat Teh Krisna lagi, udah tuh biasa lagi dia canda-canda lagi. Udah kopi mateng, gue sediain sama mereka pada minum. Gue bilang, lapar nggak lo? Kalau lapar gue sekalian bikin mie aja nih. Lapar bang? Ya udah bikin mie, masak. Dan lagi-lagi kayak gitu lagi nih Teh Krisna nih. Cuman ini lebih ekstrim lagi, udah sampai manggil 3 kali manggil gue, manggil gitu, Kas, Lukas, gitu manggil 3 kali. Akhirnya gue tengok, gue senyumin doang, gue terus ngomong dalam hati, udah Mir, gue udah tahu, jangan di sini ya. Udah dari situ, udah tuh Teh Krisna biasa lagi. Mie mateng yang dimasak sama Eko, mereka makan, habis makan, udah kita ngobrol-ngobrol lagi. Nggak tahu itu udah jam berapa lah, jam 4 kalau nggak salah, nggak merhatiin juga sih, pokoknya sekitar jam segitu ya. Dan begitu gue mulai masak nasi liwet buat pagi-pagi kita sarapan kan. Om Kewon udah tidur, Kang Dian udah tidur, Teh Krisna masih coba mau ngobrol lah sama kita orang di situ kan. Pokoknya tinggal gue, Mas Eko sama Teh Krisna tuh. Akhirnya gue giniin sama Teh Krisna, Teh tidur aja, kesian lo capek. Nanti kalau nasinya udah mateng, gue bangunin lah, gitu. Yaudah akhirnya, yaudah, aku tidur ya. Bukan dia ngomong, itu gue tahu kan. Teh Krisna nggak pernah ngomong manggil aku kamu ke gue. Ya gitu dah, auranya juga masih sama apa yang gue rasain lagi pas gue lihat senyumnya dia. Ya tuh akhirnya tidur, gue tinggal berdua nih sama Mas Eko nih, rokok sambil bikin nasi liwet. Gue berdua nggak bisa masak nih, gue berdua sama Eko, pokoknya sejadi-jadinya aja lah, nggak tahu itu gosong apa gimana, pokoknya gue ya udah yang penting masak, makanan jadi kita makan. Udah singkat cerita udah terang kita makan. Habis kelar makan kita ngobrol-ngobrol di luar tenda. Nggak lama dari MT Gelis mulai nih acara nih bersih-bersih gunung. Bersih gunung, yaudah nih. Jadi gini, mereka dibagi beberapa kelompok, terus disuruh ngambil sampah terbanyak dan dapet trofi apalah gitu lah. Ada buat biar penyemangat lah kasarannya. Udah itu nanya nih, sempet beberapa kelompok nanya ke kita, Bang ada sampah nggak? Oh ada, gue bilang gitu. Tuh udah gue pisahin, lo ngambil yang itu aja ya, yang masih berantakan jangan lo pungutin, mau gue bawa turun. Karena emang harus dibiasakan kayak gitu, buat jaga ya, biar jaga gunung kita juga lah, biar lebih lestari lagi kan katanya salam lestari ya enggak, jadi harus menjaga kelestarian gunung lah. Udah dari situ kita masih ngobrol-ngobrol, udah matahari udah lumayan terik nih, lihat jam sekitar jam 11. Terus gua kasih ke anak-anak, udah yuk kita packing, habis zuhur kita langsung trek turun, kita balik. Yaudah siap-siap kita bongkar tenda. Akhirnya nggak lama azan zuhur. Udah kita jadi berenam tuh ya kan, kita jadi berenam berangkat. Kita sempat foto-foto di patok Gunung Gelis. Alhamdulillahnya di patok itu udah nggak ada tenda nih, jadi kita bisa ngambil foto lah di sana. Kita foto-foto berenam.
dari patok Gunung Gelis itu gue bilang sama anak-anak, nanti kita mampir ke petilasan dulu ya atau ke makam. Oh iya bang, siap. Gue mau mau mendoakan yang ada di situ. Itu jalan lagi trek lurus sampai ke petilasan. Di situ langsung gue masuk ke dalam petilasan. Jadi kalau digambarin kayak kotak gitu bentuknya, lebar. Di situ ada satu makam yang ditutupin jarok besi dan tertutup kain warna putih. Gua coba ngedeket sampai di pagar itu, kelihatan ada sedikit kebuka, kayak ada patok, cuman ditutupin kain putih. Dari situ gue diri, gue bacain Al-Fatihah sampai 3 kali, udah selesai, kita langsung trek turun ini. Kalau emang siang baru kelihatan bener-bener treknya, lumayan mantep lah ya Gunung Gelis ini, kecil-kecil cabai rawit. Iya, kita ngelewatin akar turun ke bawah. Baru berapa meter ke bawah, si Teh Krisna kayak mendadak pusing nih. Kebetulan Teh Krisna mau jajalin tas keril gue. Padahal lagi pas awal gue bilang gini sama Teh Krisna, Teh jangan dibawa, itu tas berat banget. Soalnya emang amunisi ada di gua semua, soalnya sama di tasnya si Mas Eko. 2 tas itu pokoknya nggak ada yang berani make. Dia beraniin make tas kita berdua. Ya udah akhirnya kelelahan lah dia tuh, Udah akhirnya tas ditaruh, akhirnya gue yang make. Dari situ mendadak Feli teriak, kakek obat. Kenapa lo? Mah gue kambuh. Wah, mah kambuh. Nggak pakai lama, gue buka tas paling atas, gue kasih obat sama air putih. Udah lo minum. Makanya jalan pelan-pelan. Posisinya nih Felisa ini ada di depan emang. Ini orang kacau nih emang si cewek satu ini nih. Jalannya runtul aja terus, nggak ada udah-udahnya. Dia ngomongnya kayak gitu sih sama gue apa. Ya nggak apa-apa lah, gue kalau belum muntah nggak bakal stop. Waduh, berarti dia gitu. Ya udah akhirnya gue bilang, ayo Vel, kalau emang kayak gitu cara lo, trek kita turun terus, jangan ada berhenti-berhentinya. Siap. Udah habis minum selesai langsung ngebut lagi, dia turun tak. Singkat, sampailah kita di jalur yang tadi gue sempet kesesar. Di pohon pinus, di hutan pinus ya, di hutan pinus. Dari situ gue nemu batang kayu, terus gue potong pakai belati, gue bikin tanda panah. Ada tali rapia tuh yang emang gue sengaja gue simpen di tas keril gue. Akhirnya gue ikat di salah satu pohon. Niatan gue sih gini, kalau memang ada pendaki yang lain, moga-moga nggak terjadi sama kayak gue, salah ngambil jalur ya. Akhirnya gue ikat itu. Lama Felisa nyamperin gue, oke ayo berangkat lagi. Teh Krisna udah jalan. Gue lihat dari bawah Teh Krisna kayak orang lari, kayak orang lari. Dan itu bukan jalur ke arah kita balik. Akhirnya udah gue buru-buru dong. Gue dari situ lari tuh gue sama Felisa tuh ngejar anak-anak. Lari ke atas langsung belok ke kiri. Sampailah kita di Bebatuan. Di Bebatuan. Kalau bisa gue gambarin, bebatuannya gini loh. Posisinya kayak tempat kita nih, batu besar, batu kecil. Jadi kayak tempat kayak pertemuan. Dan berapa hari gue dari Bandung, gue baru nanya nih, ternyata di batu itu dulu pada zamannya tempat orang-orang penyebaran Islam. Di Gunung Gelis, dan titik temunya itu di batu tersebut. Ya, di sebelah kanan dari batu itu nama jalur Jatiroke. Kalau gue lewatnya kan bukan dari jalur Jatiroke, jadi gue lewat jalurnya dari via Bukit Jarian gitu. Dari situ udah kita berhenti, si Teh Krisna tiba-tiba lari nih ke arah bawah, ke arah jurang dia lari. Sambil nenteng plastik sampah. Jadi kita dari atas tuh emang bawa sampah. Oh iya, gue lupa deh. Gini,
sampai di jalur tadi tuh, di jalur yang akar sampai ke Batu, gue nemuin banyak sampah di situ. Oh, oke. Iya. Jadi gue mikirnya gini, MT Gunung Gelis bersih-bersih sampah di puncak, tapi pesertanya malah ngebuang sampah di trek jalur. Ya. Yaudah, akhirnya dengan kesadaran kita ambilin tuh sampah dan dibawalah sama Teh Krisna. Udah balik lagi ke cerita, Teh Krisna lari nih, gue bilang sama Kang Dian, Kang, no, kejar sama Kang Dian. Dian tangkap. Udah nggak tahu lah dia ngomong apa. Nggak lama balik lagi nih mereka berdua. Jadi mereka berdua. Nah, dari situ kita ngobrol-ngobrol lagi, kita bongkar, kita ngopi lagi di situ. Karena emang ya udahlah, ngelihat Teh Krisna juga kayaknya kecapean banget, nggak tahu apa yang dilakuin tadi sampai lari beberapa kali kan. Udah kita bikin kopi lagi tuh, kopi sebatang 2 batang, mas lagi nih, mas lagi. Kita balik lewat ke arah kanan, tempat yang gua pertama yang tadi terang tiba-tiba gelap, ke hutan duri ya, lewatin hutan duri, terus ke sampai di pos 2 Bukit Jarian. Sempat ngomong nih, mau lanjut atau break lagi? Lanjut aja om, tadi kita udah break. Oke siap, berangkat lagi kita turun. Jauh sampai ke bawah, udah nemuin ladang-ladang petani nih, udah ada jagung, singkong. Dari situ di trek turun itu gue lebih santai sama Mas Eko, lebih ngeliat pemandangan lah. Gue lihat Gunung Banglayang, gue lihat gunung-gunung yang lain. Terus sempat kepikiran ngobrol sama Eko, Mas kapan-kapan kita ke situ yuk, gue bilang gitu kan. Di situ berapa tingginya sih? Kalau nggak salah sekitaran 1818 mdpl kalau nggak salah, Banglayang. Cuman view di atas tuh hutan kalau kata Mas Eko nih. Jadi di atas puncak Banglayang itu nggak boleh ngecamp, nggak tahu kenapa, mungkin atau takut angin besar atau apa gitu kan, atau badai gitu kan. Ya udah kayak gitu. Terus kata Eko, ayolah om, pasti kapan ada kabar siap, gasken kata dia. Gue cuman ketawa aja, ayo mas lanjut jalan lagi. Udah tuh tinggal gue berdua tuh pokoknya, yang lain mah udah ngucuk nggak tahu kemana, udah nggak kelihatan lah pokoknya. Dari situ kita turun ngelewatin pohon-pohon penduduk gitu yang ditanam. Di bawah gue lihat ada Teh Krisna sama Kang Dian, mungkin nungguin kita berdua. Tapi lagi-lagi nih aura yang tadi malam di atas berasa lagi ke gue gitu. Wah Mirna lagi nih, gue pikir Mirna lagi nih. Ya udah gue liatin dari bawah sampai atas, gue liatin. Terus dia senyum sambil giniin rambut, terus gitu loh. Terus langsung jalan lagi. Gue bilang dalam hati gue, ya Allah gini amat sih pikir gue, ya Allah gini amat pikir gue. Udah tuh dari situ jalan lagi nih kita. Udahlah nggak terlalu diperpanjang juga. Jalan sampailah kita di rumah pemukiman warga nih, udah nih warga, udah santai-santai sambil jalan lagi. Kita sampai di rumah Om Kewon. Nah rumah Om Kewon ini yang mimpin kloter kedua naik ke puncak. Kan jadi kita dibagi 3 orang ya, jadi 2 kloter. Udah sampai di rumah Om Kewon, disiapin es jeruk, kita minum. Felisa nyolek gue, kayak ke base camp yuk, tidur, gue ngantuk. Yaudah gue bilang sama sama Mas Eko, Mas base camp yuk, Felisa ngantuk nih. Udah dari situ jalan lagi lah kita, cuman 15 menit perjalanan sampai di base camp. Di base camp udah tuh kita lempengin kaki, buka sepatu, atas keril taro, udah lonjoran. Baru deh di situ kita cerita apa yang terjadi di atas dari kloter kedua. Ya kalau ya pokoknya cerita-cerita banyak lah kita di situ. Kalau cerita kloter kloter pertama kayaknya
sampai di situ aja sih, karena kita udah selesai sampai bawah. Oke. Berarti ya lain waktu mungkin ya untuk cerita untuk Kloter kedua ya. Ya seandainya emang mau dilanjutin buat kloter kedua ya bisa lah. Bisa. Bisa. Tergantung nanti tapi pasti banyak yang minta nih Bang, Bang cerita lagi untuk kloter keduanya, pasti banyak netizen yang penasaran juga nih. Oke, siap. Tapi tergantung waktunya Bang Lukas juga ya Bang ya. Siap. Bisa lagi nih main di sini di Lentera Malam. Insya Allah. Oke. Bang, sekarang kita review cerita yang dari Bang Lukas tadi nih. Kita review ya. Gua tanya-tanya lah ya. Oke, siap. Sambil ngerokok dulu lah Bang. Siap. Kopi gue takut dingin. Berasa di gunung ini anginnya, Cepet dingin. Oke, Bang Lukas, nih Ya. pertanyaan pertama mungkin ya. Ini pada saat lu naik nih Kang, lu kan sempet ketemu jalur yang menurut lu nih masih ada rimba-rimba lah ya, yang tadi minta Mas Eko untuk motong bawain golok, ternyata kan nggak bawa tuh. Iya. Nah itu memang jalurnya itu memang jalur pendakian atau memang jalur baru itu Kang? Jadi gini, kalau buat jalur Bukit Jarian sebenarnya itu dikelola sama warga sih sebenarnya. Jadi kalau aslinya jalur ke Gunung Gelis itu namanya ada jalur Jatiroke. Kebanyakan para pendaki itu naiknya di Jatiroke. Oke. Bukit Jarian ini jalur yang dibuat sama ya anak-anak tim-timnya Eko lah pokoknya. Okay. Itu memang jalur yang tadi yang gue ceritain tadi tuh yang di hutan duri itu memang jalurnya mereka ke arah yang pohon tumbang. Ya itu, tapi emang cuman jalan setapak, sebelah kanannya jurang pokoknya sebelah kanannya jurang, itu tuh rimbun banget. Rimbun banget itu si hutan duri-durinya itu rimbun banget, jadi jalur gue ketutup. Ibaratnya jalur itu memang jalur pendakian tapi jarang pendaki lewat situ. Ya, karena memang yang tahu ya orang-orang sekitar situ aja yang di bawah kaki Gunung Gelis yang dari Bukit Jarian itu. Oke, berarti Mas Eko ini orang situ termasuk? Aslinya sih pendatang, cuman dia udah lama lah di sana. Udah lama, udah tapi lama. Sempat lupa ya? Ya, itu dia makanya yang gue bikin bingung itu. Ya emang kan aneh juga loh, padahal kan sebelum yang gue kesasar ini tanggal 20 Juni gue dari sana. Dan itu lempeng-lempeng aja, nggak ada masalah apa-apa. Itu sama Mas Eko juga? Sama Mas Eko juga. Mas Eko bisa dibilang udah sering loh. Udah sering. Kalau gini loh, anaknya aja yang pertama olahraganya ke Gunung Gelis. Berangkat subuh jam 9 turun. Waduh. Cuman bawa daipekan doang, makanan ringan, gitu aja. Tempat mainnya ya. Tempat main. Tempat olahraga, tempat main. Ekstrim sih. Makanya kalau sampai kesasar itu ya aneh aja menurut gue juga. Emang nggak masuk di akal. Dari hutan duri yang tadi terang tiba-tiba gelap aja itu udah nggak masuk di akal. Nah itu tuh. Pada saat hutan duri dari terang ketemu gelap yang tiba-tiba. Menurut Bang Lukas itu Bang Lukas merasa ini masuk dimensi lain atau ya memang nyasar aja? Kalau waktu itu yang gue rasain sih pribadi gini, kok tiba-tiba gelap, kasarannya kalau mendung aja kan masih ada terang-terangnya nih, nggak langsung nggak langsung gelap, langsung tiba-tiba kan. Jadi gue mikirnya cuman perasaannya aneh aja, nggak ngerasa gue ada di mana, nggak ngerasa gue ada di dunia mana, nggak ke situ sih. Pikirannya nggak ke situ? Kagak ke situ gue mikirnya, pokoknya aneh aja, kok gelap gitu aja, aneh aja.
Gelapnya itu bukan kayak gelap maghrib itu, tapi langsung gelap. langsung gelap. Kan apa ya, kalau dari sore mau ke malam itu kan ya pasti kelihatan lah, pasti berasa ada Iya, ada remang-remang, senja-senja. kayak gitu-gitu. Baru gelap. Gelap. Ini tahu-tahu dem. Gelap asli. Dari terang gini tahu-tahu gelap. Tapi Bang Lukas ini ngerasa gak kalau memang momen itu adalah apa ya, bisa dibilang momen gua nyasar nih kayaknya nih? Enggak sih. Enggak juga. Enggak. Pokoknya itu fenomena aneh aja lah ya. Iya, menurut gua itu ya aneh aja, cuman gitu aja. Oke. Oke, yang selanjutnya nih Bang. Bang Lukas kan sempat melihat seorang perempuan Heeh. tinggi besar yang kakinya sampai ke bawah. Nah ini sosok perempuannya ini tuh dia raksasa atau memang kayak batang lurus gitu? Ya jadi kalau mau gue jabarin si sosok yang terakhir gue lihat itu, jadi gimana ya? Ini gede banget, besar lah dia, kayak pohon yang pokok besar banget, segini kayak lebih besar lagi. Ya itu tuh pakaiannya ngejuntai gitu, pakaiannya ngejuntai, angin di sana kencang, cuman dia nggak keterpa angin pakaiannya. Rambutnya berantakan, ada yang ke depan, ada yang ke belakang, pokoknya berantakan tuh, sekitaran selutut lah kayaknya si rambut depannya itu, cuman belakangnya gue nggak terlalu kelihatan. Mukanya putih, berantakan, Berarti bisa dibilang cak-cakan gitu. raksasa juga loh ya. Gede besar ya. Iya, soalnya gue nggak bisa ngelihat kakinya. Iya. Jadi gue takut tapi penasaran gitu loh. Gue sempat ngeliatin ke bawah, nggak ada kakinya. Terus pakaian itu terus ke bawah sampai ngilang saking gelapnya gitu. Pokoknya gue nggak bisa ngelihat kaki si sosok ini. Bisa dibayangin tuh, berarti kan udahnya besar, tinggi kan berarti kan. Soalnya jurang gitu. Iya. Dipastikan itu jurang, dalam gitu. Oke, ini kan lu sempat nyasar nih sampai ketemu aliran Ya, air, yang jalur kepotong. jalur kepotong, lu balik lagi nih. Iya. Sosok itu masih ada gak? Nggak ada. Udah nggak ada pas. Gue cuma nemuin kayak bayangan babi, Iya. sama nabrak sarang laba-laba aja. Sepanjang trek dari pas gue lihat bayangan babi itu, sepanjang trek gue nabrak sarang laba-laba mulu. Padahal sebelumnya lu Sebelumnya lewat jalur situ gue nggak nabrak sarang laba-laba sekali. Logika, secepat apa binatang seekor laba-laba bikin sarang? Gitu aja. Gue mikirnya tadi gue lewat mana ya? tapi padahal jalur sama itu. Sama. Ya kan, Itu jalurnya gue ketemu jalur ada nanjaknya, terus ada turunnya, terus ketemu plang yang tadi gue ceritain dari perhutani dilarang menanam dan sebagainya. Ya, gue lewat situ emang. Cuman sepanjang trek itu gue nabrak sarang laba-laba mulu. Iya. Gue nggak tahu di belakang gue ngerasa apa enggak, soalnya emang nggak gue tanyain juga sih. Soalnya lu paling depan ya. Pokoknya yang gue ceritain tadi, yang ngeliat itu gue doang. Yang ngeliat itu sama ngerasain itu. Kalau Feli cuman ya dengar sesuatu doang kan, dari pas ngopi yang sebelum maghrib sama yang di jalur batu, ya denger gitu aja. Nah ini Feli kan bisa dibilang pada saat dengar suara ramai selalu itu dia ya. Selalu. Itu 2 kali kayak setahu lu Bang, si Feli ini emang sensitif atau enggak? Kalau yang gue emang berteman dia emang ya lumayan lama lah, ada beberapa bulan. Dia sih ngomong sama gue gitu, kupingnya paling sensitif. Sebelum lagi pas perjalanan dari Gunung Gelis ke dari Bekasi ke Gunung Gelis pun, Feli nanya, bilang sama gue, kayak lo bawa handset gak? Bawa. Kenapa Fel? Enggak, gue suka dengar yang aneh-aneh, kuping gue sensitif, dia bilang gitu. Oh, gue bawa kok, aman. Jadi sepanjang trek tuh sebenarnya dia harusnya pakai headset. Cuman waktu itu dia nggak minta headsetnya.
Gitu sih. Oke, ini yang terakhir nih kan. Ini di atas Hmm. pada saat lu ketemu Teh Krisna. Hmm. Teh Krisna tadi lu sempet jelasin bahwa Teh Krisna itu bisa dibilang indigo ya. Iya. Dan lu merasa bahwa Teh Krisna ini dimasukin sama Mirna, Sosok Mirna. sosok Mirna. Nah, pertanyaan gua adalah, apakah si Teh Krisna ini mengizinkan dirinya dimasukin sama si sosok Mirna ini, atau Mirna ini yang memaksa masuk si Teh Krisna? Gue sampai di base camp, kita ngobrol-ngobrol, gue kesesat, ternyata kloter kedua kesesat juga. Terus di atas Krisna sempat ngomong sama gue, bang, di atas lo ngerasa ada yang aneh nggak? Iya teh, gue ngerasain ada kawan lama gue. Itu kok bisa kayak gitu sih teh? Gue bilang gitu kan. Akhirnya dia ngomong gini, ada sesuatu yang ngobrol, yang mau interaksi sama dia, cuman ngomong gini, saya Mirna. Teh Krisna bilang ke sosok itu, boleh masuk tapi jangan full, separuh aja. Tapi kalau menurut si Teh Krisna itu, dia malam itu nggak bisa ngontrol badannya sama sekali, jadi full dikuasain sama Mirna. Full. Diizinkan tapi si Mirnanya malah Harusnya separuh, tiba-tiba langsung blong semua. Malah ini ya, menguasai Tubuh. dirinya Teh Krisna ya. Iya. Oke, mungkin itu aja sih Bang untuk cerita lu hari ini. Thank you banget Bang. Siap, sama-sama. Nanti untuk kloter kedua kalau misalkan teman-teman request datang lagi ya. Siap, insya Allah. Thank you banget nih buat ceritanya Bang. Oke, sip. Lukas. Bang Lukas nih, kira-kira ada yang mau disampaikan gak ke teman-teman Lentera Malam soal pesan moralnya buat teman-teman Lentera Malam nih pada saat naik gunung lah? Pesannya sih cuman ya gimana ya? Ya kayak pesan-pesan orang-orang yang lain lah. Selalu jaga etika di gunung, sopan santun. Kalau mau naik kudu izin orang tua juga. Ya gitu-gitu aja lah. Yang kasarannya lo bertamu lo harus sopan lah. Jaga Kayak kebersihan juga. Jaga kebersihan harus jaga kebersihan. Karena ya biarpun itu sederhana tapi banyak yang lalai itu. Iya. Ya kan? Iya benar. Oke, ini kalau misalkan teman-teman mau kenal lebih dekat sama Bang Lukas, bisa sosial medianya apa nih Bang? Langsung ke Facebook gua aja, Lukas Priyatno. Ntar di situ juga ada cerita-cerita gue yang beberapa, ada Mirna juga di situ pernah gue tulis, lo tinggal baca di situ aja. Oke, yaudah mungkin untuk hari ini cukup. Gua dan Bang Lukas pamit. Gua Jamal dari Lentera Malam. Sampai jumpa.